Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa setia di channel Karya Nyata, semoga teman-teman para pendidik dan tenaga kependidikan, para siswa-siswa, semoga baik-baik semua. Terima kasih atas support dan juga dukungannya untuk tetap membangun channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep modul ajar kurikulum paradigma baru 2022. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia pendidikan. Tetap merdeka belajar, belajar di mana saja bersama dengan program sekolah penggerak. Konsep modul ajar nantinya adalah sebuah perencanaan yang harus disusun oleh semua guru pendidik dalam satuan pendidikan. Ya. Modul ajar itu apa? Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, pedoman yang disusun secara sistematis dan menarik. Dan yang kedua, modul ajar itu adalah sebuah implementasi alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan capaian pembelajaran dengan profil Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar yang ketiga adalah disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran yang berbasis perkembangan jangka panjang. Konsep modul ajar ada tiga komponen modul ajar yang ada tiga. Yang pertama informasi umum, komponen inti, kemudian lampiran. Informasi umum yang pertama identitas modul, yang kedua kompetensi awal, yang ketiga profil pelajar Pancasila, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima target peserta didik, yang keenam modul pembelajaran yang digunakan. Sedangkan komponen inti yang ada dalam modul ajar nantinya adalah tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dan guru. Itu komponen inti. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Lampiran adalah lembar kerja peserta didik, yang kedua bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium, kemudian daftar pustaka. Nah, dari tiga komponen ini kita akan bahas bersama-sama. Informasi umum, ada identitas modul. Identitas modul adalah nama penyusun, institusi dan tahun, kemudian jenjang sekolah, kelas, kemudian alokasi waktu. Itu identitas modul, sama dengan RPP. Kemudian yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal terkait dengan pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan, yang perlu diketahui oleh seorang pendidik adalah pengetahuan dan keterampilan apa yang dimiliki peserta didik sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi sebelum masuk pada topik pembahasan, para pendidik harus mengetahui dulu apa pengetahuan dan keterampilan siswa kita terkait dengan materi yang kita akan bahas. Itu sebagai pengantar sebelum topik pembahasan. Kompetensi awal, ukuran seberapa kedalaman modul ajar dirancang tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, ada 6 dimensi yang saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran yang terlihat dengan jelas pada materi atau isi mata pelajaran pedagogik dan atau kegiatan project atau asesmen. Kemarin kita sudah bahas profil Pancasila, ada 6 itu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, berakhlak, dan sebagainya. Ada 6 dimensi. Kemudian setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi tersebut, yakni dalam profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan, yang 6 dimensi maksudnya. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana adalah merupakan sebuah fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ini juga sangat dibutuhkan terkait dengan
fasilitas apa yang digunakan, kemudian bahan yang akan kita gunakan sebelum pembelajaran dimulai, sehingga sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sehingga sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar. Jadi materi, sumber belajar dari mana, yang lain, dan relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sementara yang kelima, target peserta didik. Jadi ada target. Targetnya adalah peserta didik reguler tipikal, yakni umum, tidak ada kesulitan mencerna dan memahami materi ajar. Kedua, peserta didik yang kesulitan belajar, yakni memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya audio, memiliki bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Terus peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami, pencapaian tinggi, mampu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan memiliki keterampilan memimpin. Itu target peserta didik, dia regular atau tipikal, kesulitan belajar, pencapaian tinggi. Ya. Kemudian keenam, modul pembelajaran yang digunakan. Yang dimaksud modul pembelajaran pada modul ajar adalah model pembelajaran seperti tatap muka, seperti pembelajaran jarak jauh atau PJJ daring, kemudian PJJ luring, dan yang terakhir blended learning atau gabungan PJJ daring dan PJJ luring. Ya. Kemudian komponen inti. Ya. Kita masuk di komponen inti. Tujuan pembelajaran yakni menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keragaman peserta didik, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk seperti pengetahuan, faktual dan informasi, prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran, keterampilan dan kolaboratif, serta strategi komunikasi. Iya. Kemudian komponen inti yang kedua, bahwa pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh, kita sering berdiskusi sehingga akan mudah dalam mengemukakan pendapat dan berkomunikasi. Ya, itu salah satu contoh informasi tentang manfaat. Kita sering berdiskusi sehingga akan mudah dalam mengemukakan pendapat dan berkomunikasi. Ketiga, pertanyaan pemantik. Ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi pancingan, ya, dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik juga memandu peserta didik untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran puisi, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik. Contoh, apa yang membuat sebuah puisi menarik untuk dipahami? Ya, jika kamu diminta untuk membuat akhir puisi yang berbeda, apa yang kamu tuliskan? Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran dalam inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Ya. Kemudian yang kelima, asesmen atau penilaian. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria capaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Asesmen dapat dibedakan jadi 3 jenis, yakni asesmen sebelum pembelajaran atau diistilahkan asesmen diagnostik,
praktik. Kedua, asesmen selama pembelajaran atau asesmen formatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir pembelajaran, asesmen sumatif. Adapun bentuk asesmen yang bisa dilakukan dalam bentuk asesmen sikap, performa, dan tertulis. Sikap, penilaian sikap profil bisa melalui dengan profil belajar Pancasila dengan dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman, penilaian sebaya, dan lain-lain. Kemudian penilaian performa dapat berupa presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Dan yang penilaian tertulis dapat berupa teks objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan benar salah. Komponen inti yang terakhir, pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Lampiran kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan termasuk peserta didik non-regular. Yang kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan untuk sebagai pemantik pancingan sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Lampiran, glosarium, kumpulan istilah dalam satuan pendidikan, suatu bidang yang dilengkapi berbagai definisi dan artinya, istilah yang memerlukan penjelasan. Kemudian lampiran yang ketiga ada daftar pustaka, sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Sumber-sumber belajar bisa melalui dengan internet, media sosial, dan sebagainya. Banyak koran, majalah, dan sebagainya. Saya kira seperti itu terkait dengan modul ajar kurikulum paradigma baru 2022 sebagai perubahan RPP nanti. Terima kasih atas kebersamaannya di kurikulum paradigma baru 2022. Merdeka belajar di mana saja bersama dengan program Sekolah Penggerak. Tetap like, share, dan subscribe channel ini supaya selalu mendapatkan informasi yang terbaru. Saya Ridwan mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.